Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashirun nadhir wa sirajul munir Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd faya ayyuhan nas faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang hingga siang hari ini, yakni siang hari di Jumat yang ketiga dari bulan Rajab, yakni salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan atau dihormatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga di siang hari yang penuh dengan kemuliaan dari sisinya ini, kita tetap dapat berkumpul kembali di rumahnya yang penuh dengan keagungan dari sisinya ini, dalam rangka menunaikan ibadah kita yang sangat utama, yakni salat Jumat. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat dan mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha bersama-sama untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yakin dan percaya bahwa hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita, Tuhan bagi seluruh umat manusia dan Tuhan bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, disertai dengan sikap kehati-hatian terhadapnya, dengan harapan apabila itu semua mampu kita laksanakan, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan rahmat terhadapnya, dan pada akhirnya nanti mendapat ridhonya Allah, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-91 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidaklah mengambil anak dan tidak pernah membutuhkan anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain yang menyertainya. Kalaulah ada Tuhan yang lain besertanya, tentulah Tuhan itu akan membawa pergi makhluk atau ciptaannya tersebut, dan sebagian dari Tuhan itu akan berperang untuk mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa saja yang mereka sifatkan terhadapnya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini sekali lagi Allah menegaskan kepada kita semua
akan keesaannya sebagai Tuhan bagi seluruh umat manusia, khususnya kita yang sedang duduk di sini bermuajahah dengannya, dan juga satu-satunya Tuhan bagi seluruh semesta alam ini. Dalam kalimat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak dan tidak akan pernah membutuhkan yang namanya anak. Baik itu anak angkat atau anak tiri atau terlebih lagi yang namanya anak kandung. Mengapa? Karena dalam berbagai ajaran yang lain, di beberapa ajaran agama yang lain, baik itu dari golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Dan sebagian kaum musyrikin juga menganggap demikian. Sebagian dari malaikat-malaikat Allah itu dianggap anak-anak perempuan Allah. Maka di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah mengambil anak, dan tidak pernah membutuhkan anak. Ialah kalau kita selaku umat manusia dikatakan membutuhkan anak, benar. Mengapa? Karena umur kita di alam dunia ini terbatas, sedang kita menginginkan eksistensi, keberadaan genetika kita ini abadi di alam dunia ini. Makanya kita membutuhkan yang namanya anak sebagai penerus kehidupan kita secara genetik dan nasabiah kita di alam dunia ini. Akan tetapi Allah, untuk apa Allah membutuhkan anak? Sedang Allah adalah zat yang maha hidup terus menerus, tidak akan pernah yang namanya mati. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengurusi urusannya sendiri. Allah tidak membutuhkan semua itu untuk menjaga eksistensinya di alam semesta ini. Baik itu di alam Jabarut, alam ketuhanannya, baik itu di alam malakut, alam para malaikat, di alam ghaib, alamnya jin dan alamnya syaitan, termasuk di alamnya dunia ini, di alam rahim, di alam kubur, bahkan di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala mampu mencukupi urusannya sendiri, mampu mencukupi urusan semua makhluknya tersebut tanpa bantuan yang namanya anak. Kalau kita selaku umat manusia butuh terhadap keselamatan, maka Allah lah as-salam. Allah itulah zat yang maha selamat, pemilik keselamatan sekaligus yang mampu menyelamatkan kita umat manusia, bukan selain Allah. Kalau kita butuh rezeki, maka Allah lah ar-razzaq, zat yang maha memiliki rezeki, yang menguasai rezeki secara sepenuhnya dan mampu memberikan rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki sesuai dengan ketentuannya berdasarkan ilmunya. Jadi tidak perlu yang lain para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan, dengan kejelasan dari ayat ini, semoga menjadikan suatu kesadaran bagi kita. Jangan kita ikut-ikutan dengan ajaran agama yang lain yang mengatakan Allah itu membutuhkan anak, Allah itu memerlukan anak. Jangan sampai, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena kalau sampai kita mengakui Allah itu membutuhkan anak, jatuh kita ke lembah syirik dan lepas keimanan kita terhadap ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Batal sudah syahadat yang selama ini kita pupuk di dalam dada kita. Dan yang lebih berbahaya lagi, apabila kita mati dalam keadaan yang demikian, maka mati kita dalam keadaan su'ul khatimah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya adalah neraka untuk selama-lamanya. Dan perlu kita ketahui, di dalam surat Al-A'la dikatakan keadaan orang-orang di dalam neraka tersebut adalah la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak juga hidup di dalamnya. Posisi keadaannya bagaimana itu? Ialah dalam keadaan sekarat. Kita bisa bayangkan seberat-berat atau sesakit-sakit keadaan umat manusia ialah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah dalam kondisi sakaratul maut. Maka keadaan pada saat itu, keadaan manusia pada saat itu benar-benar sangat-sangat dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi mari kita jaga keimanan kita. Jangan sampai terpeleset keyakinan kita, jangan terkontaminasi atau terpolusi dengan yang adanya ajaran yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang lain selain Allah. Allah mengambil anak, jangan sampai. Kita pertahankan betul keyakinan kita bahwasanya Tuhan bagi kita selaku umat manusia, Tuhan bagi seluruh alam semesta ini, Tuhannya malaikat, Tuhannya syaitan, Tuhannya iblis, jin, dan seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Dan di kelanjutan ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain yang menyertainya di arsy atau dimanapun itu. Tidak ada Tuhan yang lain yang menyertainya. Di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada Tuhan yang lain beserta Allah, maka Tuhan itu pasti akan diusir atau terusir dari kolong alam semesta ini, kemudian membuat alamnya sendiri. Dan sudah jelas pada saat itu tentu saja Allah tidak akan tinggal diam. Karena jikalau ada Tuhan yang lain di samping Allah, maka itu akan mengurangi eksistensi kesempurnaan kemahaannya. Jadi sifatnya yang maha sempurna, yang maha satu-satunya sebagai Tuhan di semesta alam ini, maka akan tercemar. Di situ di Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Allah akan memerangi Tuhan-Tuhan tersebut kalau memang ada, dan akan menghancurkan Tuhan tersebut. Dan pasti Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah yang batil, yang palsu, dan pasti akan binasa. Dan sejauh ini tidak ada yang namanya terjadi peperangan antar Tuhan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hak yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, memang tidak memiliki tandingan Tuhan yang lain selainnya. Jadi eksistensi Allah di alam semesta ini adalah Tuhan yang esa, yang tunggal dan sendirian. Mungkin di antara kita akan bertanya, kalau Allah itu esa, sendirian, tunggal, bukankah dia akan kesepian? Kalau memang kesepian, apa yang ada dalam benak kita? Apakah Allah dengan kesepiannya itu akan merasa kesedihan, mengalami kesedihan, mengalami penderitaan? Tentu saja tidak. Semua kesenangan, semua kesejahteraan, semua kebahagiaan ini pada hakikatnya yang ada di alam semesta ini semuanya adalah milik Allah. Jadi Allah tanpa makhluknya tetap akan mengalami atau merasakan yang namanya bahagia, tidak tersentuh sedikit pun oleh yang namanya kesepian, tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh yang namanya penderitaan. Itu adalah Allah. Dan itu sering kita ucapkan berkali-kali di dalam tahiyat kita, bacaan tahiyat kita. Di situ disebutkan bahwasanya salah satu as-shalawatu thayyibatulillah, kesejahteraan itu adalah milik Allah. Jadi yang mampu memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan kepada kita itu semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam bulan yang penuh keagungan ini, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah taala ini di bulan Rajab ini, maka mari kita perbarui, kita tingkatkan bukan hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa sunnah atau dengan qiyamul lail, tapi kita tingkatkan pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah zat yang esa. Allah paling murka jikalau Dia disekutukan dengan sesuatu yang lain. Sebesar apapun dosa yang dilakukan umat manusia, semuanya masih berpotensi untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati dengan dosa tersebut, maka Allah telah menutup pintu maaf untuknya, menutup pintu ampunan untuknya. Apa itu? Ialah syirik kepada Allah. Betapa Allah sangat murka apabila dia itu disekutukan dengan sesuatu selainnya. Dan ini yang murka bukan hanya Allah, malaikat yang ada di langit, malaikat yang menjadi penghuni di kerajaan langit, langit sendiri bahkan bumi itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir yang namanya langit ini menjadi terpecah belah dan bumi ini terbelah-belah dikarenakan sebagian dari umat manusia ini mendakwahkan adanya Tuhan yang lain selain Allah. Betapa jengkelnya orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang mulia yang telah mengetahui keesaan Allah itu ketika manusia, sebagian dari manusia itu mendakwahkan ada Tuhan yang lain di samping Allah. Jadi secara logika sangat-sangat tidak masuk akal kalau Allah itu punya anak, Allah mengambil anak, atau Allah membutuhkan bantuan dari hamba-hambanya. Lalu bagaimana dengan para malaikat yang mengurusi urusan-urusan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya? Perlu kita ketahui, adanya malaikat yang demikian hebat itu memiliki kekuatan yang begitu besar itu adalah sama seperti kita. Semua kekuatan yang dimilikinya, semua kemampuannya yang dimilikinya itu semuanya mutlak adalah merupakan pemberian rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencabut kekuatannya tersebut, Allah mencabut pemberiannya tersebut,
tersebut, maka tidak ada ubahnya dia seperti tubuh yang terkena penyakit lumpuh atau terkena stroke. Bahkan malaikat pun kalau dicabut kekuatannya tidak lebih dan tidak bukan hanyalah seperti seonggok tubuh, seonggok mayat yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena mutlak kekuasaan itu adalah milik Allah. Dan adanya malaikat itu diberikan tugas yang demikian, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menunjukkan atau mengangkat derajat malaikat-malaikat tersebut untuk menjadi hamba-hamba yang mulia. Jadi perlu kita ketahui, Allah mengangkat malaikat, mengambil malaikat sebagai utusan-utusannya, itu adalah sekedar untuk memuliakannya. Bukan Allah yang membutuhkan bantuannya, tetapi Allah ingin memuliakan sebagian dari makhluknya, dari bangsa malaikat tersebut. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan kali ini kita kuatkan betul keimanan dan keyakinan kita serta ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkontaminasi, terpolusi atau terprovokasi, tergoda dengan kesenangan duniawi ini. Karena ada sebagian dari golongan Nasrani maupun Yahudi dan golongan orang-orang musyrik yang mengiming-iming kita umat Islam yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan kesenangan dunia agar mau melepaskan keimanan kita. Baik itu dengan pekerjaan, dengan harta benda, dengan wanita-wanita mereka, maka jangan sampai kita tergoda. Lebih baik kita sebagai seorang muslim mengangkat meyakini di dalam dada kita, lebih baik kita sebagai seorang muslim menderita di alam dunia ini daripada harus menderita di akhirat nanti. Karena penderitaan di alam dunia ini paling lama adalah 60 atau sampai 70 tahun, tetapi penderitaan di akhirat jangankan 100 tahun, 1000 tahun, jutaan tahun belum tentu akan berakhir. Karena yang namanya siksaan di akhirat nanti adalah kekal abadi. Jadi kita pertahankan betul. Dan bagi kita yang barangkali mendapati penampakan-penampakan gaib, hendaknya kita berhati-hati. Apabila di antara kita menjumpai penampakan-penampakan gaib, kemudian menjumpai atau mendengarkan bisikan-bisikan gaib, baik itu di alam sadar kita maupun di bawah alam sadar kita, di saat kita tidur datang ke dalam mimpi kita, maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Apabila di dalam alam gaib tersebut, apabila di dalam mimpi tersebut, atau penampakan atau suara gaib tersebut menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Karena ini banyak sekali orang-orang yang menjadi murtad karena penampakan yang gaib, karena bisikan-bisikan gaib ini. Baik ketika dia melakukan pertapaan atau melakukan suatu lagu tersendiri dalam lagu-lagunya, kemudian dalam tidurnya atau di saat dia terjaga di malam hari yang hening sunyi, ada yang dimunculi atau mendapati penampakan-penampakan tersebut. Kemudian penampakan tersebut mengaku-ngaku sebagai orang yang mulia. Bahkan ada yang mengaku menjadi nabi, ada yang mengaku menjadi wali, ada mengaku menjadi juru selamat. Bahkan ada di antara penampakan-penampakan yang gaib atau suara-suara gaib tersebut yang mengaku dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Ini hati-hati para jamaah sekalian dirahmati Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya bisikan-bisikan gaib dan penampakan-penampakan gaib itu tidak lain dan tidak bukan adalah setan al-khannas yang membisikkan kepada manusia, yang menggoda atau berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Jadi jangan mudah percaya. Jikalau kita mendapati penampakan-penampakan yang gaib, mendapatkan bisikan-bisikan gaib, baik dalam kondisi terjaga maupun dalam tidur kita yang datang melalui mimpi, maka perhatikan pesan-pesannya, sesuaikan, filter dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kalau memang sesuai, laksanakan. Tapi kalau sampai pertentangan, maka tinggalkan dan abaikan. Karena hal itu sudah terjadi banyak sekali, bahkan menimpa orang-orang alim kita. Betapa Nabiullah Adam digoda oleh iblis dengan penampakan yang sangat baik, maka dia tergoda. Apa akibatnya? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian juga ibunya Nabiullah Ismail yakni Siti Hajar, semuanya pernah ditampaki iblis dengan bentuk yang terbaik. Tapi alhamdulillah mereka tidak tergoda. Pun pula dengan Sultanul Aulia juga pernah digoda oleh iblis. Dalam satu waktu ketika beliau sedang munajat, maka tiba-tiba keluar cahaya yang terang yang menyerupai cahaya ketika berfirmannya Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Cahaya itu kemudian berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, hambaku,
telah aku terima semua amal ibadahmu. Mulai detik ini kamu tidak usah beribadah lagi kepadaku dan bebas kamu berbuat apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu. Maka apa yang diperbuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Apakah dia merenungkan pemikiran itu? Tidak. Karena begitu alimnya beliau terhadap Al-Quran, karena begitu alimnya beliau terhadap hadis dan sunnah Nabi, maka langsung mengambil terompahnya dan melemparkan cahaya yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan semesta alam atau Allah. Dan terdengar suara yang keras mengena pada cahaya itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada saat itu? Kalau benar kamu memang Allah, kalau memang ada manusia yang layak untuk berhenti beribadah kepada Allah, maka bukan Abdul Qadir Jailani yang patut berhenti. Yang mula-mula berhenti karena setelah diterima semua amal ibadahnya dan telah diampunkan dosa-dosanya adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Karena beliau adalah sesempurna-sempurna umat manusia yang telah pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi apa nyatanya? Bahkan baginda Rasul sendiri, orang yang sedemikian mulianya di sisi Allah, yang maksum diampuni dosa-dosanya yang telah lalu sekarang, yang pada saat itu dan setelah sebelum beliau melakukan apapun kesalahan-kesalahan yang dalam pandangan kita itu sama sekali sebenarnya bukan satu kesalahan, itu saja masih menegakkan syariat Allah yang sedemikian rupa, masih beribadah kepada Allah dengan sedemikian rupa, kadang sholat malam sampai kakinya bengkak, dan bahkan mendekati wafatnya beliau tetap mempertahankan jamaah sholat subuhnya meskipun harus dipapah oleh 2 orang. Ini suatu teladan yang sangat-sangat berharga bagi kita. Makanya kita di sini, kalau baginda Rasul aja masih ibadahnya seperti itu, apatah lagi kita dengan nasib yang belum jelas seperti ini, dosa bertumpuk-tumpuk, amal ibadah masih tanda tanya. Bukankah lebih patut kali kita untuk mencontoh baginda Rasul, lebih meningkatkan ibadah kita di bulan yang penuh keagungan ini, yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup dari khutbah kami memberikan satu pesan untuk diri kami pribadi dan untuk panjenengan semua. Tetap jaga keimanan, ketakwaan dan ketauhidan kita kepada Allah. Jangan sampai tercemar atau terpolusi dengan ajaran-ajaran yang lain yang notabene-nya mendorong kita untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat itu kita hidup, dan dengan kalimat itu pula kita akan mati, dan dengan kalimat itu pula kita berharap untuk bisa dibangkitkan kelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan jika demikian, insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang selamat fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabil tawbi syadidil iqabi tawli la ilaha illa wa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر يعلم ما تصنعون.